Shalom teman-teman. Apa kabar kalian? Mbak Ami, Kak Yoel? Baik dong. Baik Luar dong biasa. kita ya. Saat ini kita memulai ibadah kita hari ini. Dan sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita mau angkat pujian. Apa kami? Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Yuk Kak Yoel. Oke. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Mari kita berdoa, silahkan yang bertugas. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami masih diberikan kesehatan dan masih diizinkan untuk beribadah pada pagi hari ini. Ya Tuhan, berkati ibadah online kami, kiranya ibadah ini bisa berjalan dengan lancar. Berkati juga kakak-kakak Komnak yang telah membuat ibadah kami. Dan berkati juga mereka agar pelayanan mereka bisa menjadi berkat bagi kami semua. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mengalami pergumulan, sakit, perihal dalam keluarga, dan aktivitas sekolahnya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya rakyat-rakyat bangsa Indonesia bisa taat dan tertib dalam peraturan-peraturan yang ada dalam bangsa ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk GKJ Kanaan dan komisi-komisi yang ada dan semua jemaat-jemaat di GKJ Kanaan. Ya Tuhan, inilah doa kami, kiranya doa ini bisa menjadi yang terbaik di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan kita menyanyikan pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud
Silahkan pembawa firman. Adik-adik, selamat bertemu kembali. Sungguh bersyukur dan berbahagia kita saat ini kembali Tuhan menyapa lewat firman-Nya. Oleh karena itu, sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di kesempatan ini kami bersyukur kepadamu atas hari baik serta kesehatan yang boleh kami peroleh. Hingga kami bisa hadir bersama untuk bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, bantulah diri kami dalam memahami apa yang Kau hendaki dan Engkau rencanakan dalam diri kami melalui firman yang akan kami baca dan perdengarkan. Sehingga firman itu bisa menjadi pedoman bagi diri kami untuk melangkah ke depan. Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Sang Firman sejati, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini terambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 19. Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 19. Mari kita baca. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya,
Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, Ikutlah aku. Sungguh berbahagia setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan lebih melakukan firman itu di dalam kesehariannya. Haleluya. Adik-adik dan sahabat serta teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Pasti setiap kita pernah merasakan yang namanya sakit. Dan selama sakit, tentunya kita akan berusaha untuk menaati semua anjuran, perintah dokter, atau orang tua, atau orang yang mengasihi kita, supaya cepat segera sembuh dan pulih kembali. Perlu kita tahu bahwa sakit itu tidak hanya secara fisik, tapi bisa secara psikis. Contohnya, ketika kita merasakan sakit hati, atau kecewa, atau khawatir akan suatu hal. Dan setiap orang yang sakit, baik fisik ataupun psikis, membutuhkan pemulihan untuk kembali sembuh dan normal kembali. Dan firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat bagaimana Tuhan memberikan pemulihan kepada para murid. Karena pemulihan itu sungguh dibutuhkan para murid sampai kita saat ini yang juga murid-murid Tuhan. Dengan pemulihan, setiap orang percaya dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Pribadi yang lebih baik untuk menjadi pewarta kabar sukacita. Dan kita pun diajak menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam bacaan Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 19, Yesus yang kembali menampakkan diri ketika mereka sedang menebarkan jala untuk mencari ikan. Yesus beri petunjuk kepada para murid kemana arah jala itu diarahkan untuk dapat mendapatkan ikan. Melalui kisah ini kita diingatkan untuk lebih peka akan suara Tuhan. Karena seringkali kita manusia terjebak oleh hal-hal yang rutin yang kita lakukan setiap hari. Dapat dikatakan seolah-olah tidak ada waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Ketika Tuhan memberi petunjuk untuk menebarkan jala hidup kita, di mana seharusnya kita memfokuskan seluruh hidup dan aktivitas kita seakan-akan tuli. Hal serupa di ayat ke-10, karena keasikan melakukan pekerjaan rutin sehari-hari,
kita sering lupa memberikan kepada Tuhan apa yang Dia atau Tuhan pinta. Bukankah apa yang dipinta Tuhan semata-mata adalah berkat-Nya? Ketika Dia minta kembali, apakah kita benar-benar rela dan tidak berat hati untuk memberikan? Ternyata walaupun kita berat untuk memberikan kembali, kita sering melanggar perintah Tuhan. Ternyata Tuhan penuh kasih. Dalam bacaan tadi, murid Tuhan Yesus yang seakan sudah lupa kembali diingatkan dengan pemulihan. Tuhan kembali mengajak mereka makan. Tuhan menyadarkan muridnya akan kesalahan yang pernah mereka lakukan. Tuhan bertanya kepada Simon Petrus sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka? Ayat ke-15 sampai dengan 17. Pertanyaan itu diulang sebanyak 3 kali. Pertanyaan itu untuk mengingatkan Simon Petrus yang pernah menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Dan dengan cara pemulihan itu, Tuhan memulihkan Simon Petrus dengan menyadarkan dan memperbaharui kehidupan Simon. Gembalakan domba-dombaku. Hal itulah yang dikatakan oleh Tuhan kepada Simon Petrus. Dia mau Simon Petrus dipulihkan dan diutus untuk menjadi gembala bagi kawanan domba miliknya. Memang menjadi pribadi yang dipulihkan membutuhkan pengorbanan. Tetapi itulah yang harus kita lakukan. Kita harus peka terhadap suara Tuhan. Kita harus menyadari, mensyukuri berkat Tuhan yang luar biasa kepada kita. Pemulihan akan terjadi bila kita taat mendengarkan suara Tuhan, seperti yang dilakukan oleh para murid-murid Tuhan. Meminta menebarkan jalan sebelah kanan, mereka menuruti. Akhirnya mendapatkan hasil yang luar biasa. Mari kita pekakan suara Tuhan untuk mendapatkan pemulihan yang luar biasa. Proses menyakitkan, tapi hasilnya damai sejahtera. Hambatan pasti ada, tapi Tuhan akan mendampingi kita. Peka akan suara Dia, kita akan pasti mengalami pendampingan terus-menerus. Selamat berproses untuk menjadi pulih, dan kita siap menjadi anak-anak kepanjangan tangan Tuhan, menjadi pewarta dan pembawa berkat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, hingga kami boleh mendengarkan dan merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Bimbing kami selalu ya Tuhan, agar dalam kami melihat, bisa melihat dengan cara-Mu. Dalam kami bertindak, bisa bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Berkata-kata dalam kebenaran-Mu, serta bisa saling mengasihi sesuai yang telah Engkau teladankan bagi diri kami tentang kasih sejati. Semoga kami bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu, bisa menjadi ranting-ranting-Mu dalam menebarkan kasih kepada sesama, serta bisa membawa kabar sukacita bagi mereka yang terpanggil dan membutuhkan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus,
Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik, sekarang saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Dasar persembahan kita hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan bisa dikumpulkan dengan 3 cara. Yang pertama, persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan ditambahkan keterangan persembahan sekolah minggu, lalu diberikan kepada majelis wilayah masing-masing. Yang kedua, persembahan dapat ditransfer ke rekening BNI atas nama GKJ Kanaan dengan nomor rekening 0740916429 dengan diberi keterangan persembahan sekolah minggu, atau dapat kirimkan bukti transfernya ke majelis wilayah masing-masing. Cara ketiga, persembahan dapat menggunakan QRIS GKJ Kanaan. QR Code-nya dapat digunakan untuk aplikasi ShopeePay, OVO, GoPay, Link Aja, atau scan QRIS dari masing-masing bank. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di hidup kami. Saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan, Tuhan berkati persembahan kami, dan Tuhan berkati tangan-tangan yang mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Terima kasih Mas Agus yang sudah menyampaikan firman-Nya. Semoga teman-teman yang ada di rumah terberkati ya atas firman yang disampaikan oleh Mas Agus. Ya kan kami, Kak Yoel? Ya, betul. Nah, untuk ya. meresponi firman yang Mas Agus sudah sampaikan, kita mau nyanyikan lagu Dia Sanggup. Teman-teman, sebentar lagi kita akan selesai ibadah kita. Silakan pembawa doa penutup, kami persilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih karena ibadah hari ini dapat berjalan dengan lancar, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami juga berdoa untuk sekolah minggu online, kiranya selalu Engkau berkati ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak Komnak dan teman-teman Komnak yang melayani, kiranya Engkau selalu berkati dimanapun mereka berada, dan Engkau selalu berkati di setiap pelayanannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan ini,
Kiranya Engkau berikan umur panjang, Engkau berikan kesehatan selalu. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah hari ini sudah selesai, tapi sebelum kita akhiri ibadah hari ini, jangan lupa ya memakai masker jika kalian keluar rumah. Benar, mencuci tangan. Terus apa lagi? Jaga jarak, jangan Jaga lupa. jarak. Ya. Oke, ibadah kita selesai hari ini. Terima kasih semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Tuhan Yesus berkati. berkati.